Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Kumalasari Puspita Dewi Wahyuni, Magister Farmasi, dosen Fakultas Farmasi di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Saya memiliki latar belakang bidang ilmu farmasi, terutama dalam bidang farmasi klinis dan komunitas. Salah satu mata ajar yang saya ampu adalah praktikum farmakologi, yang merupakan mata ajar wajib yang harus ditempuh untuk mahasiswa program studi S1 Farmasi semester 3 dengan bobot 2 SKS. Keseluruhan informasi telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan yang telah saya susun bersama dosen tim pengajar sebelum praktikum dilaksanakan. Setelah RPS tersusun dan mendapat persetujuan, kemudian dapat diupload di OASIS, Online Administration Student Informasi, sebuah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh IIK Bakta dalam menunjang seluruh kegiatan akademik. Capaian pembelajaran praktikum farmakologi adalah setelah mengikuti mata ajar praktikum farmakologi, mahasiswa mampu menguasai konsep farmakologi, meliputi mekanisme kerja obat, indikasi obat, efek samping obat, dan mampu melakukan pengujian aktivitas farmakologi obat dan tanaman herbal pada hewan percobaan di laboratorium. Deskripsi mata kuliah praktikum farmakologi berisi tentang tata cara pengambilan sampel biologis, perhitungan dosis, cara pemberian obat, pengaruh cara pemberian obat, uji analgesik, metode hot plate, pemberian, uji analgesik metode writing test, uji anti-inflamasi, uji efek diuretik, uji antidiabetik, uji antipiretik, uji tonikum, uji antihiperkolesterolemia, uji terapi antidotum, keracunan akut, paracetamol, pengujian efek antikolinergik, miotik dan midriatik, serta anestesi eter pada hewan coba. Untuk mencapai capaian pembelajaran praktikum ini, maka disusun materi-materi pembelajaran yang tertuang di dalam modul praktikum. Selama praktikum, saya selalu menerapkan metode pembelajaran praktikum berbasis proyek dengan sistem pembelajaran secara luring untuk mengasah kemampuan mahasiswa di dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, terutama di dalam kegiatan di laboratorium. Di awal sebelum praktikum dimulai, untuk meningkatkan antusiasme belajar mahasiswa, saya selalu mengawali dengan menjelaskan tujuan dan capaian dari pembelajaran dari mata ajar praktikum ini. Dalam proses delivery, saya menggunakan media PowerPoint untuk menyampaikan materi mengenai tata cara pemberian obat, pengaruh cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsi, dan pengujian berbagai aktivitas farmakologi obat anti-diabetes dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tutorial praktek di laboratorium. Proses interaction di laboratorium yang saya lakukan dengan membagi mahasiswa di dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 mahasiswa sebagai sebuah tim saat melakukan praktikum. Interaction akan dilakukan dengan diskusi, tanya jawab, dan praktikum secara aktif dengan arahan dari saya sebagai dosen pengampu mata ajar praktikum farmakologi, sehingga dapat diketahui apakah mahasiswa telah memahami materi yang sudah disampaikan. Mahasiswa berperan aktif mulai dari membuat laporan praktikum sementara, tahapan menyiapkan alat dan bahan yang telah disediakan di laboratorium, menghitung dosis obat yang perlu diberikan pada hewan coba, dan melakukan uji pada hewan coba. Saya selalu mendampingi setiap aktivitas yang mahasiswa lakukan dengan berkeliling, mendatangi setiap kelompok kecil, dan memberikan kesempatan mahasiswa bertanya dan menjelaskan terkait tahapan-tahapan praktikum. Setelah data praktikum didapatkan, mahasiswa akan menuliskan hasil data tiap kelompok kecil ke papan tulis. Kemudian kita lakukan diskusi bersama terkait hasil yang sudah didapatkan, memberi kesempatan mahasiswa untuk menganalisa, membandingkan hasil praktikum dengan teori yang sudah didapatkan. Jika hasil tidak sesuai dengan teori, maka saya mengajak mereka untuk meninjau ulang apakah tahapan praktikum
ada yang terlewat atau kurang sesuai. Saya membantu mahasiswa menyimpulkan hasil praktikum yang sudah didapat saat praktikum kali ini dengan memberikan saran dan masukan terkait hasil praktikum. Hasil praktikum akan dituangkan di dalam sebuah laporan praktikum yang akan dikumpulkan minggu berikutnya. Proses asesmen dilakukan untuk menilai keberhasilan CPMK, maka saya mulai dengan perencanaan seperti memberikan kisi-kisi dan saya lakukan dengan berbagai tahapan indikator penilaian di dalam bentuk pretest 10%, post-test tulis 30%, post-test praktikum 20%, laporan praktikum 20%, dan keaktifan 20%. Berikut merupakan salah satu contoh praktikum yang saya lakukan, yaitu praktikum farmakologi secara luring di lab laboratorium farmakologi di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ada yang absen? Tidak. Ada. Oke. Tadi kita sudah melakukan pretest ya. Biasanya kita setiap kali mau praktikum kan diadakan pretest dulu. Tadi sudah pretest. Kemudian laporan sementara sudah dikumpulkan? Sudah. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Minggu kemarin apa materinya? Lupa? Masa lupa? Oke, kemarin kita sudah ada banyak itu ya, ada 8 pertemuan. Sekarang kita masuk ke pertemuan 9 atau ke minggu 9. Minggu 9 anti diabetik. Apa itu anti diabetik? Kemarin teorinya di minggu kemarin sudah Buku Mala kasihkan ya. Kita membahas tentang diabetes mellitus. Sekarang saya cross check ulang. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus adalah kenaikan kadar gula di dalam darah. Oke, betul sekali. Oke, di sini capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan uji anti diabetik pada hewan coba. Jadi kalian harus bisa nanti uji diabetiknya gimana, pakai glukotes ya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa efek obat anti diabetik terhadap penurunan kadar glukosa di dalam darah hewan uji. Jadi nanti kalian akan membandingkan penurunan kadar gulanya setelah diberikan perlakuan sama sebelum perlakuan, itu nanti kadar gula darahnya turunnya berapa miligram per desiliter gitu ya. Oke, apa itu diabetes? Jadi diabetes mellitus itu adalah sindrom yang ditandai oleh gula darah yang tinggi, atau teman kamu tadi nyebutkan hiperglikemia ya. Jadi menahun, dia sudah bertahun-tahun bisa karena adanya gangguan produksi, sekresi insulin dan resistensi insulin, gitu ya. Kemudian apa itu antidiabetik? Jadi kita bahas obatnya. Jadi merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah pada penderita DM. Kemudian untuk mekanisme kerja dari obat-obat DM itu dia menurunkan kadar gula darah dengan cara merangsang produksi insulin, meningkatkan kepekaan sel tubuh terhadap insulin, menekankan produksi gula di hati, memperlambat penyerapan karbohidrat, atau membuang kelebihan gula melalui urin. Oke, nanti obat yang kita pakai ada 2 ya, ada glibenclamid dan metformin. Sekarang Ibu spill lagi, glibenclamid itu merupakan golongan obat DM apa? Sulfonylurea. Oke, sulfonylurea. Kemudian metformin, golongan obat DM apa? Biguanid. Oke, masih ingat ya? Jangan sampai dilupakan untuk teorinya. Kemudian nanti kita melakukan 3 kelompok perlakuan ya. Biasanya kita ada kontrol negatif, kontrol positif. Ya, ini nanti kontrol negatifnya kita pakai CMCNA saja tanpa dikasih obat. Kemudian yang kontrol positif ada 2. Nanti yang mencet pertama dikasih suspensi metformin. Kemudian yang mencet kedua dikasih suspensi glibenclamid. Jadi nanti mencetnya tolong dikasih tanda dulu ya. Tanda kita biasanya ngasih tanda di ekor. Jadi dikasih pakai spidol. Garis 1 itu yang CMC, garis 2 itu yang metformin, garis 3 itu yang gliben. Jadi nanti untuk mengambil kesimpulannya nanti biar nggak salah
perlakuan atau salah mencit. Kemudian untuk perhitungan dosisnya, jadi kita sudah biasa ya menghitung dosis. Setiap kali pertemuan pasti kita akan menghitung dosis untuk menentukan volume obat yang akan diinjekkan ke hewan coba sesuai dengan formula masing-masing atau kita sebutkan larutan stok ya. Kalau di sini kita pakai larutan stok tadi metformin, glipen, seperti itu. Kemudian untuk prosedur kerja nanti mencitnya pertama dikasihkan dextrose 10%. Dextrose 10% ini gunanya untuk meningkatkan kadar gula darah di dalam mencit. Jadi kita kasih gula supaya kadar gulanya dia berlebih atau tinggi. Kemudian setelah itu, setelah diinjek, kita tunggu waktunya 30 menit. Setelah 30 menit bisa kita cek pakai glukometer test, melihat kadar gula darah si mencit tadi. Setelah itu kita tunggu beberapa jam lagi setelah dites tadi, kita berikan sediaan suspensi obatnya. Yang kelompok pertama tadi CMC saja, nggak ada obat. Kelompok kedua dikasih metformin, kelompok ketiga dikasih glipen. Terus kemudian ditunggu lagi selama 30 menit. Ya, selama 30 menit ditunggu ini tolong nanti waktu pemberiannya diusahakan bareng atau bersama-sama supaya nanti kadar gula di dalam darah atau kalian ngeceknya itu tidak salah. Karena kalau kelamaan absorpsi di dalam mencit itu pasti akan mempengaruhi hasil. Jadi harus bareng ya. Oke, kalau sudah setelah tadi kalian cek, kalian nanti bisa menuliskan di dalam tabel seperti ini ya. Jadi nanti nomor 1, 2, 3, kemudian hewan coba 1, 2, 3, berat badannya dituliskan berapa tadi, kemudian perlakuan. Perlakuan ini yang pertama cuma dikasih CMC, yang kedua dikasih suspensi metformin, yang ketiga dikasih suspensi glibenclamid. Oke, kalau sudah nanti dicek kadar gula tadi yang di awal ya sebelum dikasih perlakuan berapa dituliskan, kemudian yang di akhir dituliskan. Jadi nanti bisa menilai kadar gulanya itu turunnya berapa miligram per desiliter. Kemudian nanti kesimpulan praktikumnya bisa kalian tuliskan seperti ini. Jadi kelompok mencit mana yang memberikan penurunan kadar gula darah yang lebih banyak dibanding kelompok yang selanjutnya gitu ya. Oke, sebelum praktikum kita mulai, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Ibu? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Selain dextrose, apakah ada yang bisa dapat meningkatkan kadar gula darah pada hewan uji coba? Oke, selain dextrose bisa pakai fruktosa, bisa pakai aloksan, dan bisa pakai STZ. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Untuk pengambilan darahnya melalui mana ya Bu? Oke, untuk pengambilan darahnya kita nanti lewat ekor mencit ya. Jadi bisa disayat, dilukai atau apa ya namanya? Bisa pakai siring, kemudian kalau nggak gitu bisa kita potong. Tujuannya kita kan untuk mendapatkan darah. Darahnya sedikit saja nanti dicek pakai glukometer test. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan memulai praktikum. Jadi silahkan praktikumnya bisa diawali dengan perhitungan dosis ya. Kemudian nanti silahkan melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, silahkan. Oke, mencitnya jangan lupa ya, dikasih tanda. Mencit pertama kasih coretan 1, yang kedua 2, 3, 3, jangan lupa.
Oke. Sampai mana ini prosesnya? Ini tahap sonde pemberian dextrose, Bu. Oke, pemberian dextrose ya. Dextrose 10% 1 mili. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, setelah pemberian dextrose ditunggu selama 30 menit. 30 menit. Oke, bisa dilanjutkan untuk mencet yang kedua dan ketiga ya. Oke, ini pemberian apa? Perlakuan apa ini? Sedang masih metformin Bu ini. Oke, pemberian metformin ya. Iya. Oke, setelah pemberian metformin ditunggu selama 30 menit. 30 menit. Kemudian setelah 30 menit diapakan? Diuji darahnya. Oke, diambil darahnya untuk menghitung atau melihat kadar gula darahnya ya. Oke. Bisa dilanjut untuk mencet selanjutnya ya. Ada ya? Wis. Oke, sudah. Berapa kadar gulanya? 137. Oke, 137 ya. Silakan dicatat, nanti kita evaluasi. Oke, sudah tadi pelakuannya sudah lengkap ya? Datanya sudah dicatat? Sudah. Oke, semuanya datanya sudah dicatat. Sekarang kita bandingkan. Yang meja sini tadi pakai glibenclamid ya? Oke, berapa kadar gulanya prenya? 187, tinggi ya. Kemudian posnya? 143. Jadi ada penurunan ya, penurunan kadar gula darah. Kemudian yang meja sini metformin ya? Iya. Oke, berapa prenya? Prenya 180, posnya 126. 126. Ada penurunan juga ya ternyata. Oke, penurunannya berapa yang metformin? 54. 54. Penurunan yang gliben? 44. Oke, 44. Jadi sudah terbukti ya kalau obat-obat antidiabetes itu bisa menurunkan kadar gula darah. Jadi untuk praktikum kali ini kelompok metformin memberikan penurunan gula darah lebih banyak dibanding kelompok glibenclamid. Oke, nanti silahkan dibahas, dimasukkan ke laporan praktikum kalian, disimpulkan kenapa metformin lebih banyak memberikan penurunan kadar gula darah dibandingkan kelompok glibenclamid. Oke, hari ini praktikumnya kita sudah selesai ya. Jadi untuk hasil tadi yang sudah kita bahas, silahkan dimasukkan atau dituliskan ke dalam laporan akhir praktikum kalian. Jadi nanti yang ini kelompok glibenclamid, kelompok metformin, silahkan disuit hasilnya kemudian dievaluasi, dikembangkan. Jadi nanti yang gliben ini lebih banyak atau metformin lebih banyak, jadi nanti dipadukan dengan teori dan jurnal-jurnal penelitian yang lain. Oke, sudah paham? Kalau paham bisa Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.